Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mesti UKDR. Nah, oke teman-teman, sebelumnya ya kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya bagi teman-teman kaum muslim ya yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Semoga kita kembali ke fitrahnya ya, jadi kita kembali ke suci, dan semoga semua ya amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ya, semoga semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi kembali ya. Ini terkait banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya yang di media sosial ataupun di komentar-komentar di YouTube kita ya. Jadi kita akan mencoba memberikan informasi ya teman-teman ya. Apa yang harus kita berikan informasinya, yaitu terkait dengan apakah harus sama ya ini, apakah harus sama ketika memilih sekolah atau jurusan ya pada saat latihan dan pendaftaran asli. Nah, ini teman-teman harus paham ya. Jadi di sini nanti ada 2 poin, yaitu ada saat latihan dan pendaftaran asli. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan, Pak, apakah harus sama ya, baik itu memilih jurusan ataupun memilih sekolah dalam latihan dan pendaftaran asli. Ya, nanti yang dimaksud pendaftaran asli ini adalah pendaftaran yang sudah sesuai dengan tahap ya, jadi sesuai dengan tahap dan jalurnya. Ya, terus yang dimaksud dengan latihan, teman-teman tentunya sudah paham ya. Jadi untuk latihan itu dimulai tanggal 9 sampai dengan 19 Mei. Ya. Nah, tentunya nanti yang kita bahas teman-teman jalur prestasi nilai akademik ya untuk SMA atau SMK, ini nanti yang ada di tahap 2 ya. Untuk SMA ya. Jadi nanti selanjutnya nanti ada jalur yonasi ya. Nah, ini yonasi juga ada SMK ataupun SMA ya. Jadi tahap 1 sudah selesai teman-teman, kita nanti akan membahas di tahap 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, nanti kita akan memberikan tips dalam memilih sekolah, termasuk juga tips dalam memilih jurusan. Nah, sebelum lebih lanjut teman-teman dalam membahas hal ini ya teman-teman, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat video-video kita, jangan lupa teman-teman ya, klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, langsung saja menjawab dari pertanyaan teman-teman ya, baik di media sosial maupun di komentar-komentar YouTube kita. Yang pertanyaan sebenarnya ini mungkin sudah banyak yang paham ya, tapi yang bagi teman-teman yang belum paham, nanti biar teman-teman juga memahami, terus nanti ada hal yang harus diperhatikan ya. Harus tidak boleh istilahnya teman-teman harus menentukan mulai dari sekarang ya. Jadi apakah harus sama ya ketika memilih sekolah atau jurusan pada saat latihan dan pendaftaran asli ya, nanti kita akan menjawabnya. Oke, pertanyaannya, Pak, apakah harus sama ya? Apakah harus sama dalam memilih sekolah atau jurusan saat latihan saat latihan pendaftaran asli nanti. Jadi apakah harus sama ya dalam memilih sekolah atau jurusan saat latihan ini keliru ya, saat latihan dan saat pendaftaran asli nanti ya. Jadi pertanyaan saya ulangi lagi teman-teman, apakah harus sama ya dalam memilih sekolah atau jurusan ya saat latihan dan saat pendaftaran asli nanti ya. Teman-teman harus memahami dulu ya, apa itu latihan dan apa itu pendaftaran asli. Jadi kita buka dulu di sini. Ini ya teman-teman ya. Jadi yang kita maksud latihan pendaftaran itu adalah di sini teman-teman ya. Jadi mulai tanggal 9 sampai dengan 19 Mei. Ini latihan pendaftaran. Nah, terus yang dimaksud dengan pendaftaran asli itu apa, Pak? Ya, pendaftaran aslinya itu ini. Ya, mulai PPDB jalur prestasi nilai akademik. Ya, mulai dari poin 7, 8, 9, 10. Nah, ini ya sampai 10 terakhir di jalur prestasi nilai akademik SMK. Ini kita sebut sebagai pendaftaran asli. Ya. Jadi ingat, ada latihan pendaftaran dan juga ada pendaftaran asli. Ya, biasanya biar teman-teman lebih mudah memahami. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jawabannya tidak harus sama. Ya, artinya tidak harus sama itu boleh berbeda, ataupun teman-teman ketika latihan dan ketika pendaftaran asli itu sama itu juga boleh. Ya, jadi artinya tidak harus sama dan juga boleh sama. Ya, artinya saat memilih sekolah atau jurusan ya, saat latihan, ya ingat ya, saat latihan boleh berganti-ganti selama masih ada jadwal latihan. Jadi artinya teman-teman misalkan hari ini ya memilih sekolah A atau memilih jurusan A ya, besok latihan lagi memilih jurusan B ya, misalkan teman-teman memilih jurusan C. Nah, itu apakah boleh, Pak? Boleh ya. Jadi intinya saat latihan boleh berganti-ganti selama masih ada jadwal latihan. Ingat ya, jadwal latihannya dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 19. Nah,
Tetapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah pendaftaran asli, ingat ya, ketika sudah pendaftaran asli ya, harus dan wajib ya memilih sekolah atau jurusan yang Anda minati. Ya, ingat ya, yang Anda minati. Kenapa harus Anda minati ya? Karena kalau teman-teman nanti tidak minat, ya artinya ketika teman-teman itu tidak srek ya, artinya tidak setuju dengan sekolah pilihan kedua atau ketiga misalkan. Nah, teman-teman nanti ternyata ketika diterima, teman-teman harus konsekuensinya teman-teman harus ikut sekolah di pilihan 2 atau pilihan 3. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nanti ketika pendaftaran asli, teman-teman harus dan wajib memilih sekolahan atau jurusan yang Anda minati. Nanti teman-teman harus menerima di pilihan 1, 2 ataupun 3. Dan tidak boleh salah sekolah. Ya, tidak boleh salah sekolah ataupun salah jurusan. Ya, karena untuk melakukan pendaftaran ya, ingat ya, ini pendaftaran asli ya, hanya sekali, tidak bisa diganti atau diubah lagi. Ya, ini bedanya. Kalau teman-teman latihan misalkan hari ini ya ganti sekolah, ya ganti jurusan, besok ganti lagi, tidak masalah. Ya, masih selama masih jadwal latihan. Tetapi ketika sudah pendaftaran asli, ingat ya, pendaftaran itu hanya sekali. Ketika teman-teman sudah menentukan sekolah, teman-teman sudah menentukan jurusan, maka sudah tidak bisa diganti atau diubah lagi. Nah, untuk itu teman-teman mulai dari sekarang ya segera teman-teman itu harus menentukan ya, teman-teman menentukan sekolahnya itu mau sekolah di mana ya, terus jurusannya apa. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya apakah harus sama ya? Tidak harus. Nah, apakah boleh sama, Pak? Boleh. Ya, jadi artinya untuk latihan dan untuk pendaftaran asli itu boleh sama, boleh berbeda ya. Salah ya, ini ya bisa dipahami teman-teman ya. Jadi jawabannya teman-teman, misalkan yang latihan fokus terus ya, misalkan dari ini latihan dengan memilih sekolah dan jurusan yang sama setiap hari, boleh ya. Terus nanti ketika saya pendaftaran ternyata ganti sekolah, apakah boleh, Pak? Boleh. Ataupun ketika teman-teman ketika latihan teman-teman memilih sekolah yang sama terus ya, jadi sudah konsisten pilihan 1, 2, 3-nya ya situ terus. Nah, nanti ketika pendaftaran asli apakah boleh, Pak? Sama dengan latihan pendaftaran boleh ya. Jadi intinya boleh sama, boleh berbeda. Teman-teman juga boleh mencoba ya berganti-ganti ketika saat latihan. Tetapi ingat, waktu pendaftaran asli teman-teman harus wajib ya memilih sekolah atau jurusan yang Anda minati. Cukup sekali ya, karena untuk pendaftaran itu hanya sekali dan tidak bisa diubah atau diganti lagi. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi nanti yang banyak sekali pertanyaan ya, jawabannya boleh sama ataupun boleh berbeda saat latihan dan pendaftaran asli. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman di tahap 2 dan seterusnya ada 2, 3, 4 dan 5 ya. Itu siswa itu diberikan pilihan 3 sekolah. Nah, ini teman-teman harus menentukan ya. Nanti kalau teman-teman misalkan ya satu sekolah itu kan memilih ya pilihannya 3. Ya, jadi teman-teman harus menentukan. Ketika teman-teman diterima di pilihan 1 ya, otomatis sudah kita jelaskan ya, pilihan 2 dan 3 ini sudah tidak dilakukan seleksi. Artinya teman-teman sudah tidak di apa istilahnya, misalkan contohnya zonasi, misalkan jaraknya itu sudah tidak diseleksi lagi di pilihan 2 atau pilihan 3. Ingat ya, seleksinya semua otomatis oleh sistem. Jadi ketika teman-teman sudah tidak memenuhi syarat di pilihan 1 ya, artinya mungkin jarak kalian kalah dekat ya, atau mungkin istilahnya nilai Anda kalah di pilihan 1, otomatis itu akan di ranking lagi ya, kita bahasanya di ranking lagi atau diseleksi lagi di pilihan 2. Nah, nanti kalau misalkan pilihan 2 sama ya, ternyata tidak masuk di perankingan atau pemeringkatan, teman-teman nanti akan langsung otomatis diperingkatkan lagi di pilihan 3. Nah, nanti di sini teman-teman harus dicek apakah ketika pemeringkatan itu memenuhi syarat atau tidak. Artinya apakah teman-teman nilainya lebih baik dengan yang lain apa tidak ya. Kalau lebih baik otomatis teman-teman nanti bisa diterima, kalau tidak ya teman-teman bisa tidak diterima di pilihan 3-nya ya. Terus yang perlu diperhatikan teman-teman ini ya, ketika memilih sekolah atau jurusan teman-teman harus minat ya, ini yang titik poinnya ya, harus wajib dan memilih sekolah atau jurusan yang diminati ya. Karena apa, Pak? Nah, kita kasih contoh misalkan di pilihan 1 ternyata teman-teman tergeser, artinya teman-teman kalah dalam pemeringkatan. Nah, otomatis teman-teman akan dipemeringkatkan lagi atau di ranking lagi itu di pilihan 2. Nah, ternyata teman-teman di pilihan 2 ternyata diterima, ya, teman-teman harus mau di sini, harus mau sekolah atau di jurusan yang Anda pilih. Ya, karena apa? Karena nanti kalau teman-teman tidak mau ya, otomatis teman-teman sudah tidak bisa mengikuti lagi di tahap berikutnya. Nah,
Paham ya? Ataupun teman-teman ketika nanti misalkan pilihan 1, pilihan 2 tidak diterima, ternyata teman-teman diterima di pilihan 3. Ya, ternyata teman-teman diterima di pilihan 3. Teman-teman harus mau sekolah atau bersekolah di jurusan atau sekolah yang Anda pilih. Ya, karena nanti kalau tidak mau ya teman-teman sudah tidak bisa mengikuti tahap berikutnya kalau ketika teman-teman sudah diterima. Tapi kalau belum diterima ya bisa mengikuti di tahap berikutnya. Ingat ya, jadi mulai sekarang teman-teman harus bisa menentukan ya, teman-teman bisa menentukan sekolah pilihan 1-nya apa, pilihan 2-nya apa, pilihan 3-nya apa. Ya, karena nanti kalau sudah diterima di salah satu pilihan ini, teman-teman harus sekolah di pilihan kalian ya. Jadi silahkan teman-teman mulai dari sekarang dipikirkan ya, pilihan 1, 2, 3-nya. Ya, misalkan kalau nggak sreg, apakah hanya memilih pilihan 1 boleh Pak? Boleh. Pilihan 2 boleh Pak? Boleh. Silahkan. Tetapi perlu diingat ya, ketika nanti teman-teman memilih 3 sekolah atau 3 pilihan, teman-teman juga harus menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa Pak? Yaitu ya, ketika teman-teman diterima di pilihan 2 ataupun 3 ya, ataupun 1 ya, teman-teman harus menerima bersekolah di pilihan kalian. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti mulai sekarang ya silahkan ya ditentukan mau bersekolah di mana, mau memilih jurusan apa, itu teman-teman harus punya ya, sehingga nanti semoga teman-teman ketika diterima teman-teman bisa mengikuti sekolah dengan baik di pilihan kalian sendiri. Oke teman-teman ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini ya, semoga bisa bermanfaat. Nanti bagi teman-teman yang kurang paham silahkan tuliskan aja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.